Oke, selamat malam. Dan untuk pemirsa yang lagi menyaksikan di channel Gramu Alaf juga, ini ada channelnya Burut juga, ada channelnya Yonatan Nandar. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk teman-teman non-muslim. Seperti biasa malam ini malam yang sangat padat ya, meskipun padat tapi tetap merayap ini. Jadi padat merayap dan di season di jadwal pertama ini schedule pertama kita akan kedatangan nih Gramu Alaf yang luar biasa ini, dipercaya untuk mewadai dari debater atau apologet Kristen ya kan. Di ring atas itu ada Pak Mas ini ya. Mas Frans Donald ya. Dan seperti biasa yang tidak asing lagi ini Sri Kandi debater juga ini dari Kristen, Bu Ruth Watimena. Dan kali ini Uti Watimena ya, sampai salah. Jadi ingatnya Ruth Sahanaya aja lah saya. Iya. Mohon maaf. Jadi topik kali ini malam ini kita akan mengangkat Trinitas atau Unitarian yang benar. Betul begitu ya? Ya. Jadi sebelum dilaksanakan dialog yang spektakuler ini, dengar suara saya Bu ya? Sebelum saya mulai, saya bacakan dulu rule of dialog seperti biasa, rule yang sudah standar WHO yang menyehatkan bagi para apologet juga kristolog juga para debater ini. Saya tampilkan di layar. Oke, silakan dilihat kedua narasumber. Untuk session yang pertama adalah selama 7 menit dari kedua narasumber untuk memberikan opening statement ya atau presentasi. Ini kalau biasanya sampai saya belum mengganti ini karena ini sangat langka ya dari Kristen sama-sama Kristen. Pokoknya selama 7 menit dari kedua narasumber, dan untuk session yang kedua selama 3 menit dari salah satu narasumber dan berbalik selama 7 menit untuk menjawab dari pertanyaan itu. Dan ini bisa berulang sesuai waktu yang disepakati. Untuk session yang ketiga adalah session closing statement selama 7 menit dari kedua narasumber. Saya kira seperti itu. Atau sudah dipahami kedua narasumber? Atau mungkin ada usul perubahan? Halo? Iya? Sudah dipahami? Iya, saya baru membaca rule-nya. Dan kalau saya pribadi, saya bukan kurang ya, saya tidak sepakat dengan rule-nya. Karena untuk menjelaskan sesuatu itu kadang tidak bisa dibatasi menitnya. Seperti satu contoh, saya berikan contoh. Ketika saya harus menjelaskan tentang istilah kata theos atau kata God atau kata Elohim yang ada di dalam Alkitab, itu saya harus menjelaskan sampai tuntas. Tidak bisa dibatasi waktunya. Jadi kalau nanti bisa salah paham, bisa gagal paham, bisa menimbulkan kesimpulan yang prematur. Saya beri contoh seperti itu. Maka saya tidak setuju dengan rule tadi dibatasi. Jadi per topik dibahas sampai selesai tuntas dulu, kemudian ganti topik begitu. Makanya begitu ya kan. Maka topik secara garis besar topik utama adalah seperti saya sebutkan tadi. Dan kenapa kok dibagi per bab begitu? Karena biar fokus satu pertanyaan langsung dijawab satu pertanyaan itu 7 menit. Seperti itu. Jadi ya, poin untuk menjawabnya diperlukan waktu yang mungkin lebih lama. Tidak bisa dibatasi 7 menit. Nah, terus berapa lama sepertinya? Ya, sampai selesai. Nah, ya sampai selesai menjelaskan. Kemudian ganti pihak yang jadi sebisa mungkin langsung to the point saja penjelasannya, karena mungkin nanti di lain kesempatan
di lain kesempatan bisa untuk monolog, dalam artian menjabarkan sesuatu, tetapi ada poin-poin penting yang harus dijelaskan untuk menjawab. Misalkan dalam suatu pertanyaan itu poinnya apa, nggak mungkin misalkan pihak penanya itu nanya terus dijelaskan sama gitu, itu nanti seperti jadinya seperti kajian atau seperti Ya, itu. kalau gitu dicoba saja. Oke, Cuman saya ketika kira nanti saya menjelaskan sesuatu hal, jawaban yang tidak tuntas, maka bisa menimbulkan pemahaman yang prematur, bahkan bisa tersesat. iya. Ya. Jadi Karena bisa kita dijelaskan berbicara nanti kebenaran teks setelah. Alkitab itu tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Harus Siap. clear itu. Jadi nanti bisa dilanjut, misalkan kurang ya kan, ada kurang bisa ditambahin ke menit berikutnya, dalam artian menit berikutnya ditambahkan seperti itu. Oh iya. Jadi iya kan, selama 7 menit kan bisa berulang itu, Pak Donald. Saya kira dengan pengalaman dan Iya, kita coba aja jalan. Iya, siap. Oke. Begitu Bu Ruth ya, bisa dipahami Bu Ruth ya. Halo, Bu Ruth, Buti. Nah, ini malah diam. Pak, saya nggak ada suaranya loh, Pak. Ya. Kenapa? Ada Bu, saya dengar itu. Saya dengar cuma itu. Coba keluar terus masuk lagi Bu. Keluar terus masuk lagi. Halo. Iya, coba keluar masuk lagi Bu. Itu kameranya freeze. Jadi keluar masuk lagi coba. Suara Bapak nggak ada loh, Pak. Halo. Pak Donald, dengar suara saya ini? Dengar, saya dengar suaranya Bapak, Pak Gus Imron, dan juga dengar suaranya Ibu Uti. Halo, gitu katanya. Sebentar. Iya. Karena tadi mungkin Ibu Uti ada gangguan atau kepencet ya kan, jadinya dia nyantol. Ya, seharusnya berhenti, gambarnya berhenti. Gambarnya putih, berhenti dia. Keluar dulu Bu, keluar dulu terus masuk lagi Bu. Ya, saya keluar dulu, saya masuk lagi ya. Iya Bu. Saya keluar dulu, saya masuk lagi ya. Ya Pak. Iya benar Bu, iya. Halo? Iya. Kelihatan keren Pak Donald. Awet muda termasuk. Ya, soalnya kecil. Wes pawaan ya. Kita pernah ketemu Mas ya? Saya sepintas saja waktu itu. Jadi malah taunya dikasih tahu teman itu Pak Franz Donald gitu. Iya, jadi sambil nunggu Bu bisa cerita-cerita dikit ya. Jadi yang menjadi permasalahan kompleks ini sebenarnya ya, sebenarnya sederhana dan gampang. Halo? Ini Bu Uti udah nampak cantik lagi. Saya langsung buka aja season pertama. Iya Pak. Oke pemirsa dan kedua narasumber, kiranya mohon maaf ada sedikit kendala. Ya maklum karena memakai jaringan nirkabel yang berbeda, itu kendala pasti ada, tapi tidak menyurutkan dari kedua narasumber untuk tetap men-share ilmu agar menjadi yang bermanfaat. Dan seperti biasa, season pertama akan dibuka dengan opening statement selama 7 menit dari kedua narasumber. Jadi dari Pak Franz Donald 7 menit, dari Pak Bu Ruth 7 menit ya. Ini siapa dulu ini? Ya. Bu Ruth bisa? Boleh, Pak. Karena sudah pernah ke sini, biar Pak Franz dulu ya. Atau Bu Ruth? Saya dulu ya. Oke. Ya. Oke Pak Franz, saya persilakan selama 7 menit untuk memberikan opening statement. Timer berjalan, opening statement meluncur. Ya. Baik, selamat malam semuanya, terkhusus teristimewa kepada yang memberi fasilitas kesempatan ini ya.
juga kepada Ibu Uti Watimena. Terima kasih mau berbincang-bincang pada kesempatan ini. Baik, langsung saja saya langsung kepada intinya adalah saya hadir di sini sebagai seorang pewarta Injil, ya. Wartawan Injil, pemberita Injil. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, ingin mewartakan tentang Injil yang sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Sebagai seorang Kristen, ya, Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Maka ajaran yang benar adalah ajaran yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Nah, Injil yang saya kabarkan adalah Injil Kerajaan Allah. Allah yang saya kabarkan adalah Allah yang dikabarkan oleh Yesus Kristus dan juga oleh para rasul. Yaitu yang di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus Kristus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, jadi di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini, Yesus Kristus menunjuk kepada Bapa dan berkata bahwa Bapa adalah, Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar, yang mengutus Yesus. Nah, jadi Kristen yang sejati pasti mengabarkan Allah yang sama seperti yang dikabarkan oleh Yesus Kristus, yaitu yang oleh Yesus disapa sebagai Bapa. Dan di Yohanes 17 ayat 3 ini, Bapa itu oleh Yesus disebut sebagai the only true God. The itu sudah artinya satu, ya. Only, hanya. True, yang benar. God, Allah atau Theos. Jadi Yesus ketika berbicara tentang Allah yang benar, Yesus menunjuk kepada Bapa dan mengatakan Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Nah, yang juga di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 17, Yesus ketika akan terangkat ke surga, Yesus Kristus juga mengatakan, Hi, this is me after 3 months learning English. I'm so excited right now. My English skill have improved a lot. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus berbicara begitu kepada murid-muridnya. Jadi Yesus sebelum terangkat surga, Yesus berkata bahwa Yesus akan pergi ke surga untuk ketemu dengan Bapaknya Yesus dan juga Bapaknya murid-murid. Allahnya Yesus dan juga Allahnya para murid. Dan itu terbukti di dalam Kisah Pak Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 56. Juga di dalam 13 ayat-ayat Alkitab lainnya dikatakan bahwa di surga Yesus berada di sebelahnya Allah yang Maha Kuasa. Ya, jadi di Kisah 7 ayat 55 sampai dan 56 itu adalah penglihatan Stefanus ketika Stefanus dilempari batu dan akan mati. Stefanus melihat langit terbuka, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus melihat di surga ada Yesus, di sebelahnya Allah yang Maha Kuasa. Nah, bukan cuma Kisah 7 ayat 55 dan Kisah 7 ayat 56. Tapi ada 13 ayat di perjanjian baru lainnya yang mengatakan hal yang sama. Bahwa di surga Yesus berada di sebelahnya Allah yang Maha Kuasa. Nah, kemudian menurut para rasul, salah satunya Rasul Paulus, ya, Allah yang dikabarkan oleh para rasul, oleh Rasul Paulus, di dalam semua surat-surat Rasul Paulus, jadi ada 13 surat perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dalam 13 surat-suratnya, Rasul Paulus menyampaikan salam-salam pembuka. Dan di dalam ke-13 suratnya dalam salam pembukanya, Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah yang dia kabarkan adalah the God and Father of our Lord Jesus Christ. Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu tertulis dalam semua surat-surat Rasul Paulus.
bahwa Allah yang dikabarkan oleh Rasul Paulus adalah Allah dan Bapaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Rasul Paulus begitu tegas mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, satu Kyrios saja, satu Lord saja, satu Adonai saja, yaitu Yesus Kristus. Ya, itu tertulis di 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, jadi jelas Allah yang dikabarkan oleh Rasul Paulus adalah Bapa. Siapakah Yesus bagi Rasul Paulus? Yesus adalah Lord-nya Rasul Paulus. Yesus adalah Kuriosnya. Yesus adalah Tuannya. Yesus adalah Tuhannya Rasul Paulus. Tetapi bukan Allahnya Rasul Paulus. Allahnya Rasul Paulus adalah Allah yang sama juga Allahnya Yesus Kristus, yaitu Bapa. Jadi sangat jelas. Ya, di seluruh kitab Perjanjian Baru menjelaskan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, bukan yang lain. Tidak pernah Rasul Paulus mengatakan bagi kita ada satu Allah saja, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Atau bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Allah Tritunggal. Tidak pernah seperti itu. Ya. Allah yang dikabarkan oleh para rasul adalah Allahnya Yesus Kristus, yang oleh Yesus disapa sebagai Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Oke, terima kasih Donald. Seperti biasa, ciri khas. Iya, itu ada timer. Seperti biasa, ciri khas Pak Donald ini masih belum hilang dari waktu ke waktu, tegas, jelas, langsung menusuk hati. Dan untuk berikutnya selama 7 menit juga diberikan kepada Ibu Uti ya. Oke Ibu Uti, untuk memberikan opening statement selama 7 menit. Timer berjalan, opening statement meluncur. Halo? Nah, freeze lagi dia. Iya, mati lagi tuh. Mati lagi tuh. Saya tak minum dulu kalau begitu caranya. Iya, iya. Silakan Pak Donald. Itu kan pekerjaan iblis. Caranya ya adalah merusak pemahaman apapun yang dibuat oleh manusia supaya gagal paham. Ganti baju. Halo, Bu Uti. Halo, maaf Pak, ini baru dibetulin lagi HP-nya nih bermasalah. Masih bisa waktu atau bagaimana, ditangguhkan aja atau bagaimana, ganti jadwal atau gimana? Terserah kesepakatannya Bu Uti. Soalnya nanti ada acara jadwal sekitar jam 8:10 ada nanti, Bu. Ya di reschedule aja nih, HP saya betulin tiba-tiba tadi tulisannya nggak bisa, try ulang, muat ulang terus gitu loh. Ini akhirnya begitu, Bu ya. Jadi di HP schedule mungkin besok ya. Besok hari Kamis dengan waktu yang sama ya, Bu ya. Boleh. Besok hari Kamis ya. Iya, Kamis. Boleh. Maaf ya Pak ya, ini HP-nya nggak tahu nih, saya pakai yang ini aja, nanti besok pakai yang ini emang agak bermasalah. Tadi ada telepon masuk, sejak ada telepon masuk itu dia kemana-mana nggak tahu. Hilang nggak bisa diputar-putar, kebingungan. Ya Pak ya. Iya. Untungnya ini Mas Donald ini kelihatan penyabar ini juga. Dari tadi saling sharing juga, Bu. Ada manfaatnya juga. Jadi di balik gangguan jaringan ada manfaatnya juga. Saya bisa menggali lebih banyak ilmu dari Mas Donald.
Ya saya Jadi juga begitu ya. penasaran ini sama Donald. Iya, ya begitu Mas Donald ya. Besok ada waktu. Ya, bisa lah dischedule-kan. Oke. Atau Gitu. setengah jam atau bagaimana? Apa di ini aja Pak? Bisa juga kita terusin lagi, bisa kalau boleh. Nah, kan terputus nanti, nggak bisa sampai ke titik maksimal ini, saya kira. Sampai jam berapa Nggak apa-apa, Pak? mungkin Bu Utinya kasih aja waktu untuk ngobrol sebentar. Oh iya. Mendengarkan. Coba Bu Uti ya, opening statement terkait dari topik ini. Oke Bu Uti, waktu dipersilakan untuk memberikan opening statement. Silakan Bu Uti. Oh iya. Gini, tadi kan saya sudah mendengar dari Pak Donald itu mengenai keyakinan Pak Donald ya, keyakinannya yang berbicara tentang Rasul Paulus gitu. Jadi keyakinannya diambil dari Rasul Paulus. Dan kalau saya lihat, ini saya sebetulnya belum pernah berdialog dengan yang aliran dari Pak Donald ini ya. Jadi saya dengar itu tadi bicara tentang sepertinya menolak juga ketuhanan Yesus gitu kan, intinya seperti itu. Intinya mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah utusan ya, sepertinya sama imannya dengan Muslim gitu ya. Dan lalu ayat yang diambil itu sepertinya sama juga, cuma di sini memakai pernyataan dari Rasul Paulus. Ya kan, Rasul Paulus tulisan dari Tuhan itu dibuat menjadi Tuhan gitu loh. Itu sih yang saya bisa ambil. Lalu apalagi ya? Dan kalau masih dikasih kesempatan, maaf nih tadi ini saya itu tiba-tiba ada tulisan went wrong terus begitu masuk lagi ulang nggak bisa. Lalu ini untung ada adik saya, jadi bisa. Apa masih ada waktu Pak? Kalau masih ada waktu, saya ingin sih melanjutkan. Terus lanjut. Ingin menerangkan bahwa apa yang menjadi opini, apa yang menjadi pendapat dari Pak Donald itu ya saya pengen diskusikan gitu. Sepertinya sih imannya sepertinya sama dengan Muslim akhirnya ya Pak ya. Jatuhnya sama dengan Muslim karena ayat-ayat yang dipakainya sama dan utusannya sama, yang menyatakan bahwa Yesus itu juga adalah cuma utusan. Lalu yang bedanya kalau Rasul Paulus di Pak Donald tadi mengatakan bahwa Rasul Paulus juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan juga ya. Tetapi yang tidak diketahui oleh Pak Donald, yang saya tahu ya, Rasul Paulus itu justru dia mati kan ya, kalau nggak salah ya, dia mati syahid ya, karena menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu. Makanya kayaknya aneh sekali kalau ada di dalam tulisannya justru orang mengatakan bahwa Paulus itu justru mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan gitu loh. Jadi kan kita kayaknya nggak sinkron gitu. Justru Paulus mati syahid demi dia kan dipenjarakan beberapa tahun, lalu dia menulis surat kepada jemaatnya demi menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia itu adalah salah satu dari para pendiri gereja yang ada sampai sekarang adalah pendiri gereja yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi adalah keliru luar biasa jumpakan gitu loh. Saltoria kalau di dalam kitabnya, di dalam tulisannya kalian menyangka bahwa Paulus justru mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan gitu. Jadi kayaknya aneh luar biasa gitu. Bagaimana mungkin seorang penulis atau dia seorang pelopor, lalu dia menulis misalnya dia pelopor seorang pelopor yang mengatakan bahwa matahari itu panas gitu kan, lalu dia menulis bukunya gitu kan, ternyata di dalam buku itu dia bilang matahari tidak panas. Nah itu contoh analoginya seperti itu. Jadi itu tidak masuk akal Pak, harus ada yang dibetulin dari pendapat Pak Donald ini, harus ada yang dibetulin karena ayat itu kan kontekstual. Ayat Alkitab itu kontekstual, tidak bisa hanya main comot aja seperti tadi tuh di dalam Yohanes 17 ayat 3 mengatakan inilah hidup yang kekal. Itu kan hanya asal comot. Asal comot hanya satu kata lalu dilepaskan begitu saja dari begitu banyak ayat yang menunjang dari pernyataan itu gitu loh. Jadi ini harus dibetulkan. Itu saya kepingin sekali bicara dengan Pak Donald gitu, kalau ada
Kalau masih dikasih kesempatan, maaf kesalahan teknis ini seperti itu gitu loh. Itu closing Lanjut, saya. Bu. Halo? Lanjut saja. Masih ada sekitar 3 menitan, Bu. Ya, 3 menit lagi. Ya, itu jadi Pak Donald, yang perlu Pak Donald ketahui adalah Yohanes 17 ayat 3 itu Pak Donald mengatakan bahwa Yesus mengajarkan bahwa Elohim itu adalah Allah yang esa dan Yesus itu hanyalah utusan. Tetapi yang Pak Donald tidak ketahui adalah satu, Pak Donald tidak melihat ayat yang kedua. Oke, bagaimana Pak Donald bisa bilang bahwa Yesus adalah utusan, hanyalah utusan, sedangkan ayat kedua Yesus dengan terang menyatakan bahwa yang memberi hidup kekal itu adalah Dia sendiri. Oke, di dalam ayat yang kedua Yohanes 17 ayat 2 dikatakan di situ dia mengatakan ini ya. Di Yohanes 17 saya bacakan supaya lebih terang. Yohanes 17 ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Nah, engkau di situ adalah Elohim memberikan kuasa yang hidup kepada Yesus. Demikian pula ia Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang, semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kalau cuma utusan mana bisa memberikan hidup yang kekal gitu. Yesus mengatakan bahwa dia mendapatkan kuasa daripada Allah. Tetapi jelas di dalam Alkitab Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Segala kuasa apa? Kuasa ketuhanan, Pak. Bukan kuasa sebagai utusan, kuasa ketuhanan. Karena Yesus yang diberikan kuasa itu, dia mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah memberikan penghakiman itu kepada anak. Seluruhnya. Jadi Yesuslah yang memegang kendali utus atas hari penghakiman. Yesuslah yang memegang kendali atas kedatangannya di awan-awan. Tercatat di dalam Matius 24, dan Yesuslah yang memegang kendali, yang memutuskan apakah Pak Donald dilempar ke neraka atau tidak, gitu loh. Jadi itu, kalau Bapak hanya mengatakan Yesus hanya utusan, dan Yesus bilang kalau dia hanyalah utusan di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini, oh salah Pak, salah. Bapak hanya comot ayat, hanya mengambil ayat yang Bapak suka, dan ayat itu tidak bisa Bapak jadikan sebagai dasar bahwa Yesus hanya utusan. Karena apa? Karena di dalam ayat yang kelima jelas dikatakan, ayat kelima mengatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku sendiri padamu dengan kemuliaan yang kumiliki, oke? Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jelas Yesus mengatakan bahwa dia yang utusan itu memiliki kemuliaan dalam hadirat. Hadirat itu artinya dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia ada. Itu jelas Pak. Itu jelas. Jadi ayat yang Bapak ambil, ayat Yohanes 17 ayat 3 itu enggak sinkron gitu loh. Gitu Pak. Jadi itu dari satu ayat. Ya. Oke, udah ya? Oke, selama 7 menit dipergunakan dengan baik sama Bu Uti ya. Dan halo. Seperti pendapat dari di backstage ya kan, di backstage suruh ngelanjutin karena ini memang langka dan seru kelihatannya ini para narasumber, jadi bisa dilanjut acaranya. Dan untuk yang dialog kedua bisa nanti diundur sedikit waktunya sesuai kesepakatan di backstage. Oke, kita masuk ke season yang kedua ya. Setelah tadi kedua narasumber memberikan opening statement yang luar biasa, meskipun terkendala dari teknis jaringan, tapi semangatnya untuk menjadi martir-martir ini tidak pernah surut. Dan untuk selanjutnya selama 3 menit dipersilakan pada Pak Frans Donald untuk menyampaikan unek-unek atau pertanyaan terhadap Ibu Uti Watimena ya. Oke, timer berjalan, pertanyaan meluncur. Ya, pertanyaan langsung saja. Apakah Ibu Uti, kan saya dengar adalah seorang guru bahasa Inggris ya. Tentunya sebagai seorang guru bahasa Inggris, Ibu memahami beda antara Lord dengan God. Ya. Jadi Jesus is Lord. The Father is God. Ya. Jadi kalau Ibu tadi bilang bahwa Pak Donald tidak percaya Yesus adalah Tuhan, itu salah besar. Karena di dalam Alkitab jelas salah satunya, ada banyak ayat, tapi salah satunya di Kisah pasal 2 ayat 36. Ada tertulis. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah, God, ya,
Allah atau God atau Theos atau Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, menjadi Lord, menjadi Kurios, menjadi Adonai dan Kristus. Jadi Yesus itu Tuhan saya, Bu. Sama seperti Rasul Paulus. Yesus adalah Tuhannya Rasul Paulus. Tapi bukan God. Lord bukan God. Ya, maka tadi saya jelaskan tentang sejarah. Ibu tahu nggak sejarah kata Tuan Yesus menjadi Tuhan Yesus di dalam Alkitab terbitan bahasa Indonesia. Ya, tadi kalau ibu menuduh bahwa saya tidak percaya Yesus Tuhan, wah itu salah besar. Itu fitonah. Itu fitonah, Bu. Yesus adalah Tuhan saya, Bu. Tapi bukan Allah saya. Allah saya adalah Allahnya Yesus. Jadi jelas, ini yang harus dipahami, Bu. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah Ibu Uti sudah paham betul perbedaan antara Kurios dengan Theos? Antara Adonai dengan Elohim? Antara Tuhan dengan Allah? Karena di dalam Alkitab, Perjanjian Baru, kata Tuhan dengan kata Allah itu maknanya beda. Salah satu contoh ayatnya, di dalam Roma pasal 10 ya, ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi Allah membangkitkan Tuhan. Bukan Allah membangkitkan Allah. Atau bukan Tuhan membangkitkan Tuhan, bukan. Jadi kata Theos dengan Kurios itu beda. Maka di Kisah 2 ayat 36 lagi, Allah yang membuat Yesus jadi Tuhan itu Allah, Bu. Yesus dibuat menjadi Allah, membuat menjadi Tuhan, maaf, bukan Allah. Yang membuat Yesus menjadi Allah itu konsilia. Jadi Yesus adalah Lord, bukan God. Yang membuat Yesus menjadi Tuhan itu adalah Allah. Ayatnya di mana? Kisah 2 ayat 36. Yang membuat Yesus menjadi Allah itu konsili Nikea, bukan Terima kasih, Pak Donald. Tepat di detik-detik terakhir, ya kan, pertanyaan habis, Bu Uti juga habis juga jaringannya. Iya, jaringannya kok hilang-hilang. Iya, sepertinya. Oke, kita. Jadi satu hal yang paling penting dipahami adalah ini, Mas, ini harus tepat ya, harusnya kalau Perjanjian Baru kita mengacu kepada bahasa Yunaninya, dilihat bahasa awalnya Yunaninya apa. Gitu ya. Halo. Gitu. Iya, Ibu Uti. Halo, gini, iya Pak, ini lanjutkan lagi. Enggak, ini sepertinya kalau ada telepon masuk mengganggu, Pak. Dia langsung putus-putus. Ini dari tadi ada telepon masuk, ini saya telepon masuk, dia mengganggu. Jangan iya, ini bagaimana? Oh iya, jadi nanti tadi iya ada telepon nih. Tapi Ibu Uti sudah tahu poin pertanyaan dari Mas Donald tadi ya? Iya. Tadi kalau nggak salah tadi mengatakan Tuhan ya, Tuhan dengan Tuhan ya. Yang saya tangkap secara Tuhan dengan Allah. Tuhan dengan Allah. Di kitab Allah. Perjanjian Baru, apakah Ibu Uti sudah paham perbedaan antara kata Tuhan dengan Allah? Paham. Atau Lord dengan God? Paham gimana, Pak? Nah, kalau Ibu paham, Ibu tidak mungkin menuduh bahwa Pak Donald tidak percaya ketuhanan Yesus. Nah, tadi Ibu kan bilang Pak Donald tidak percaya ketuhanan Yesus. Itu salah besar. Itu bisa menjadi fitnah. Ya, saya sangat percaya Yesus adalah Tuhan saya. Tapi bukan Allah saya. Allah saya adalah Allahnya Yesus Kristus, yaitu Bapa. Clear? Oh, iya. Bisa dilanjutkan, dijawab selama 7 menit oleh Ibu Uti. Oh ya, yang saya tangkap ya. Oke, timer berjalan, jawaban meluncur. Ya, maaf Pak untuk segala kesalahan teknis ini, nanti itu ya saya mau kasih tahu ini. Telepon, kalau telepon masuk jadi rusak semua dari tadi nih. Jadi gini Pak, Pak Donald, ada 1 poin, 2 poin yang saya lihat di situ yang Bapak menggunakan dalil bahwa Yesus. Paham gimana Pak?
Nah, kalau Ibu paham, Ibu tidak mungkin menuduh bahwa Pak Donald tidak percaya ketuhanan Yesus. Nah, tadi Ibu kan bilang Pak Donald tidak percaya ketuhanan Yesus. Itu salah besar. Oh iya. Itu bisa menjadi fitnah. Ya, saya sangat percaya Yesus adalah Tuhan saya. Tapi bukan Allah saya. Allah saya adalah Allahnya Yesus Kristus. Yaitu Bapa. Clear? Oh, iya. Bisa dilanjutkan, dijawab selama 7 menit oleh Ibu Uti. Oh ya, yang saya tangkap ya. Oke, timer berjalan, jawaban meluncur. Ya, maaf Pak untuk segala kesalahan teknis ini nanti itu ya saya mau kasih tahu ini telepon. Kalau telepon masuk jadi rusak semua dari tadi nih. Jadi gini Pak, Pak Donald, ada 1 poin, 2 poin yang saya lihat di situ yang Bapak menggunakan dalil bahwa Yesus bukan Tuhan itu adalah di dalam Yohanes 3 ya, dan saya sudah katakan bahwa itu Bapak salah interpretasi dengan itu ya, karena jelas Yesus mengatakan bahwa dia itu justru dia adalah pemberi hidup yang kekal gitu ya. Dan dia mengatakan inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka ya di situ untuk mereka. Jadi hidup yang kekal itu untuk mereka supaya mereka mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar dan mereka mengenal Yesus. Jadi untuk hidup yang kekal itu ada 2 pemberi hidup yang kekal, yaitu Allah dan pengutusnya dan utusannya. Itu kan karena ayat 2-nya mengatakan pemberi hidup yang kekal itu adalah Elohim dan utusannya dan Yesus. Lalu ayat yang ketiga, pemberi hidup yang kekal itu adalah Elohim dan utusannya. Lalu ayat yang kelima mengatakan utusannya itu sudah ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan. Lalu satu lagi poin yang saya tangkap tadi dari Bapak yang mengatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, oke kan? Di situ juga Allahku dan Allahmu, bukan Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, Allahku dan Allahmu, Bapak. Jangan menambahi dan mengurangi yang ada tertulis, Bu. Ya, saya cuma salah lupa. Jadi kepada Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Tetapi satu hal yang perlu Bapak Donald ketahui bahwa itu konteksnya kalau di dalam bahasa Inggris itu kita mengatakan itu sebagai direct speech gitu ya. Jadi Yesus sedang menyuruh kepada Maria supaya Maria pergi, itu kan konteksnya supaya Maria pergi kepada saudara-saudara Maria untuk mengatakan hal yang seperti itu. Maria disuruh mengatakan bahwa Yesus akan pergi kepada kepada bapaknya Maria dan kepada bapaknya saudara-saudara Maria, kepada Allahnya Maria dan Allahnya saudara-saudara Maria. Karena Yesus disuruh pergi untuk menyatakan hal seperti itu. Jadi itu tidak sama sekali bermakna bahwa Yesus akan pergi kepada Allahnya, kepada Bapaknya. Oh bukan, karena Yesus menyuruh Maria untuk berkata seperti itu. Kalau di dalam bahasa Inggris itu jelas, itu namanya direct speech. Jadi perkataan itu diminta untuk diulangi kepada Maria untuk mengatakannya kepada saudara-saudara Maria. Jadi Yesus sedang menyuruh Maria untuk mengatakan hal yang persis seperti itu, kepada saudaraku, kepada Allahku. Allahku di situ adalah Allahnya Maria dan kepada Allahmu, Allahnya saudara-saudara Maria, kepada Bapakku, bapaknya Maria dan kepada bapaknya saudara-saudara Maria. Jadi jelas Pak, Bapak dua ayat itu saja sudah tidak betul gitu loh, salah itu Pak, ngawur. Lalu yang Bapak mengatakan bahwa perbedaan antara Tuhan dengan Tuhan di Alkitab itu bukan, tadi antara Tuhan dengan Allah, bukan Tuhan dengan Tuhan. Tuhan dengan Allah. Tuhan dengan Allah itu maksudnya bagaimana Pak? Saya agak itu coba di ini Pak. Saya tadi beri satu ayat yang jelas Bu ya. Ibu coba buka Kisah pasal 2 ayat 36. Kisah pasal 2 ayat 36. Ya. Pasal 2 ayat 36. Nah, kenapa? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, yang dijadikan Tuhan ini Yesus. Yang membuat Yesus jadi Tuhan siapa? Allah. Ya, jadi jelas Allah dan Tuhan di sini maknanya beda.
Oke, bisa dilanjut, Bu Uti. Ya, ini kan ini pernyataan dari Rasul Petrus ya. Rasul Petrus ini berkata seperti itu Pak, itu karena ada konteksnya. Oke. Konteksnya kalau Bapak baca di situ bahwa pada saat itu orang-orang yang menyalibkan Yesus itu, orang-orang yang menyalibkan Yesus itu merasa menyesal, oke. Mereka merasa menyesal dan mereka murid-murid Yesus itu pertama kali sejak pada masa mereka bersama-sama dengan Yesus, tidak 100% orang-orang dari mereka, tidak 100% dari mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, oke? Ini konteksnya seperti itu Pak, latar belakangnya seperti itu. Jadi ketika Yesus itu mati, lalu ketika Yesus bangkit lagi, barulah mata mereka terbuka seterang-terangnya, bahwa barulah mereka percaya 100% bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika Yesus membuktikan ucapannya, oke, pada saat Yesus masih bersama-sama dengan dia, sebelum Yesus membuktikan ucapannya, karena dia mengatakan bahwa dia akan mati di salib, lalu dia akan bangkit, naik ke sorga, mereka tidak percaya Pak. Tetapi ini pernyataan ini adalah berdasarkan latar belakang ceritanya Pak, karena pada saat itu orang-orang baru matanya terbuka. Oke, baru matanya terbuka, oleh sebab itu Petrus mengatakan apa tadi, ayat berapa tadi Pak? Menjadi Tuhan dan Kristus. Oleh sebab itu tadi ayat berapa tuh? Kisah 2 ayat 36. 36 ya. Ini berdasarkan konteks ayat Bu Pak. Ini ayat konteks nih ya. 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah itu, pada saat kematian Yesus, pada saat dia naik ke sorga, pada saat dia mati lalu dia hidup lagi, disitulah, oke, disitulah dia menjadi Tuhan dan Kristus. Kenapa kita mengatakan dia menjadi Tuhan dan Kristus? Karena di dalam penyalipannya, di dalam kematiannya itu, dosa-dosa seluruh umat manusia itu ditimpakan kepadanya, dan Yesus mengatakan tidak satupun orang bisa datang kepada Bapa jika tidak menerima darah tebusannya, jika tidak tidak percaya akan penebusan, dan dia sudah mati bagi dosa-dosa kita. Keselamatan itu hanya ada di dalam darahnya, dan kalau dia penjamin, dialah juru selamat itu, ya dia jadi Tuhan. Dan itu juga tidak kenapa kalau dia jadi Tuhan, dia manusia itu jadi Tuhan. Karena apa? Karena esensinya juga dia adalah Tuhan gitu loh. Jadi yang Bapak maksudkan, yang dikatakan di sini, dia dijadikan seluruh kaum Israel harus tahu bahwa dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Ini dia berkata kepada orang-orang yang menyesal, orang-orang yang baru tersadar-sadar ketika Yesus itu sudah bangkit, okay? Lalu dia naik ke surga menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Kristus itu artinya Tuhan yang terlihat jasmani, Kristus itu artinya Tuhan itu Pak, Tuhan yang Bapak bilang tadi apa sih? Tuhan ya jasmani, Tuhan juru selamat gitu loh. Kenapa Yesus harus jadi Tuhan? Ya karena keselamatan itu hanya pada dia, hanya keselamatan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itulah Pak. Terima kasih Bu Uti. Ya. Selama 7 menit sekarang beralih Bu Uti untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Donald selama 3 menit agar singkat waktu. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Ya, jadi dari yang saya katakan tadi sudah 3 Pak, sudah 3 jelas yang Bapak bilang bahwa Yohanes 17 ayat 3 itu Bapak mengambil itu salah Pak. Saya bilang salah. Mari kalau Bapak tidak yakin, Bapak buka sendiri. Itu kan konteksnya di dalam itu Yesus sedang menjadi imam. Jadi jelas itu yang memberikan hidup yang kekal itu adalah Yesus. Walaupun dia mengatakan bahwa dia menerima kuasa itu daripada Bapa, tetapi jelas di dalam Yohanes 14 itu Bapa itu dia katakan adalah dirinya sendiri. Bapa itu diam di dalam dirinya menjadi satu pribadi, satu oknum, satu daging. Oke? Itu ayat yang satu sudah salah Pak. Salah Pak. Saya bilang itu salah. Lalu yang kedua Yesus menyuruh Maria, itu bukan berarti Yesus meminta Maria, bukan berarti Yesus bilang bahwa dia akan pergi kepada bapaknya Yesus. Oh tidak Pak, tidak. Itu Bapak baca itu dia menyuruh Maria berbicara begitu untuk saudara-saudara Maria, jelas disuruh. Untuk saudara-saudara Maria dan Maria, oke? Dan lalu Yesus, lalu yang ketiga ini
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu latar belakangnya adalah Rasul Petrus sedang memberitahu kepada orang-orang yang menyesal yang telah menyalibkan Yesus itu, lalu dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, dan tanpa Yesus orang tidak selamat, dan Yesuslah itu adalah yang menjadi hakim. Dialah yang akan menjadi hakim di seluruh jagat raya ini. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa dia itu adalah utusan, tetapi utusan yang lebih berkuasa daripada Allah Bapa, karena Yesus mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Nah, Pak, jadi Yesus yang utusan itu, yang Bapak bilang utusan itu, dia berkuasa. Jadi jelas dia adalah Tuhan, dan yang mengangkat dia sebagai pertanyaannya, dan yang mengangkat yang mengangkat dia sebagai Tuhan itu ya adalah Allahnya sendiri, adalah oknum dia sendiri. Dan pertanyaan saya, bagaimana Bapak bisa mengatakan bahwa Rasul Paulus bisa-bisanya mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, sedangkan kalau Bapak mau pelajari biografinya Rasul Paulus, dia bahkan mati demi menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu aja, Pak. Saya kepengen tahu pengetahuan Bapak tentang Rasul Paulus, karena ini sangat bertolak belakang dengan yang saya pelajari. Rasul Paulus itu militan loh, Pak. Militan dalam martir. Dia itu martir Kristus yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana bisa dalam bukunya dia malah Bapak bilang menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan? Bagaimana bisa? Itu aja, Pak. Masih ada ya, Pak, waktunya? Oke, detik-detik terakhir, Burut, 5 detik aja ini. Terima kasih Bu Ruth atas pertanyaannya yang sangat semangat menggebu-gebu untuk menyampaikan 3 menit, selama 3 menit pertanyaannya. Dan berikutnya dipersilakan Pak Donald untuk menyampaikan jawaban terkait dengan pertanyaan Bu Uti ya. Timer berjalan, jawaban meluncur. Ya, sebenarnya intinya adalah Bu Uti belum bisa membedakan antara kata Tuhan dengan Allah. Ya, bolak-balik Bu Uti menuduh bahwa saya tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Katanya Bu Uti, saya menuduh bahwa Paulus tidak percaya Yesus Tuhan. Tidak ada itu seperti itu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Paulus tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Sudah jelas ayatnya. 1 Korintus 8 ayat 6. Coba dibuka, Bu. 1 Korintus 8 ayat 6. Itu perkataan Paulus. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang melaluinya segala sesuatu dijadikan dan karena dia kita hidup. Jadi Tuhannya Paulus adalah Yesus Kristus. Allahnya Paulus adalah Bapa. Kurang jelas apa ayat itu? 1 Korintus 8 ayat 6 jelas mengatakan, bagi kita, ya jadi bagi orang-orang Kristen, bagi Paulus, hanya ada satu Allah saja, koma, yaitu Bapa. Jelas? Nah, tapi dari statement-statementnya Ibu Uti, Ibu masih menyamakan antara Tuhan Yesus dengan Allah Yesus sepertinya. Sehingga Bu Uti menganggap bahwa Pak Donald tidak percaya Yesus Tuhan. Padahal maksudnya Bu Uti, Pak Donald tidak percaya Yesus itu Allah. Jadi saya merasa ini tidak akan tuntas, tidak akan selesai selama Ibu Uti masih menyamakan antara God dengan Lord. Antara Theos dengan Kurios. Ya. Yesus itu Kurios. Bapak itu Theos. Kan gitu. Nah, maka ketika tadi kemudian menyambung Yohanes 20 ayat 17 tadi menyinggung dikit ya. Wah, parah banget kalau Ibu Uti mengatakan bahwa itu adalah maksudnya Yesus ngomong ke Maria, biar Maria ngomong begitu. Tak bacakan baik-baik ayatnya. Baca dengan teliti ya. Mulai ayat 16. Injil Yohanes 20
mulai ayat 16 ya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku, siapa aku sini? Yesus ya. Aku akan pergi kepada Bapakku. Hei Maria, aku akan pergi kepada Bapakku Maria dan Bapakmu. Aku akan pergi kepada Allahku, hei Maria, dan Allahmu, hai Maria. Jelas seperti itu, Bu. Kemudian ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Lord. Aku telah melihat Kurios. Nah, jadi kembali ke pertanyaan saya. Ibu Uti ini sudah paham nggak beda antara Tuhan dengan Allah? Di Alkitab jelas. Tadi tak kasih satu contoh ayat, Kisah 2 ayat 36. Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Tapi ada menarik. Tadi Ibu Uti ada menyinggung bahwa Yesus berkuasa karena diberi kuasa oleh Allah. Maka di Matius 28 ayat 18 Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, Yesus bilang, kepadaku diberi kuasa. Siapa, Bu, yang ngasih kuasa? Allah. Kemudian Yesus bisa menghakimi. Yesus bisa memberikan hidup. Kenapa? Karena Yesus sudah diberi kuasa. Yesus, Ibu coba baca di Kisah 2 ayat 22. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-22. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi mujizat-mujizatnya Yesus, tanda-tandanya Yesus. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus berjalan di atas air. Semua itu mujizat itu yang melakukan siapa? Allah. Dengan perantaraan Yesus. Itu sebabnya di 1 Timotius 2 ayat 5 ada tertulis. Allah itu Esa. Allah itu satu. Dan satu juga perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi Yesus ini perantara Allah dengan manusia. Kisah 2 ayat 22 begitu jelas. Yesus adalah perantara bagi Allah untuk melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Nah, jadi Yesus bukan Allah itu sendiri. Allahnya Yesus adalah yang disebut sebagai Bapa. Itulah juga yang oleh Rasul Paulus di dalam 13 suratnya dikatakan, God and Father of our Lord Jesus Christ. Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Allahnya Paulus adalah Allahnya Yesus Kristus. Bukan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhannya Paulus. Saya kira cukup selama 7 menit. Mantap. Jadi seperti tadi itu yang saya lihat itu mungkin ya, yang pertanyaannya Mas Donald tadi itu antara Tuhan dan Tuhan yang pakai huruf besar semua itu, kalau dinilai tadi sempat kita membicarakan, jadi seperti itu mungkin. Kalau Tuhan itu juga yang seperti Mas Donald katakan, Abraham juga dikatakan Tuhan, begitu tadi ya, sempat ngobrol gitu. Oke, selama 3 menit diberikan kepada berganti
Mas Donald untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Uti. Timer berjalan. Pertanyaan Mas Donald meluncur. Tetap pertanyaan saya, Ibu Uti apakah sudah paham betul beda antara Allah dengan Tuhan yang ada di kitab Perjanjian Baru? Jangan bahas Perjanjian Lama dulu ya. Karena Tuhan di Perjanjian Lama itu nanti lain lagi. T-U-H-N, huruf besar semua. Itu di Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Lembaga Alkitab Indonesia ditulis sebagai nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Lain lagi itu. Tapi di Perjanjian Baru dulu kita bahas. Kata Tuhan dengan kata Allah. Apakah Ibu Uti sudah memahami perbedaannya? Atau masih menganggap sama? Dan yang perlu Ibu ingat lagi, Bu. Tolong jangan tuduh saya lagi sebagai Pak Donald tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan, Bu, itu fitnah. Yesus adalah Tuhan saya, Lord saya. Dan Bapa adalah Allah saya, God saya. Jadi Tuhan Yesus itu bukan Allah Yesus, Bu. Itu yang saya pahami. Dan itulah yang tertulis di Alkitab. Nah, pertanyaan saya itu aja jadi, Mas, Gus Imron. Apakah Ibu Uti sudah paham betul beda antara God dengan Lord yang ada di Perjanjian Baru? Karena kalau enggak, percuma nih ngobrol nanti ngalor ngidul. Joko sembung bawa golok. Enggak nyambung, goblok. Gitu jadinya. Ya. Iya. Kita ngomong ngalor ngidul enggak nyambung. Saya ngomongin Tuhan dalam makna Lord. Bu Uti memahami kata Tuhan dalam makna God. Nggak nyambung. Ini yang pertama dipahami. Masih ada waktu? Masih ada. Silakan 1 menit lagi. Ya itu, saya pertegas lagi Bu Uti. Dengan segala hormat, saya bertanya, apakah Ibu Uti sudah betul-betul memahami makna antara kata Tuhan dan kata Allah yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru? Kalau sudah memahami, tolong dijelaskan, dipaparkan pemahaman Ibu. Allah itu artinya apa, bahasa Ibraninya apa, bahasa Yunaninya apa, kemudian Tuhan itu bahasa Yunaninya apa, bahasa Ibraninya apa, bahasa Inggrisnya apa, bedanya di mana, Tuhan itu untuk apa, Allah untuk apa, tolong dipaparkan. Kalau memang nggak tahu, nanti saya jelaskan ya. Karena di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 Rasul Paulus mengatakan, memang ada banyak yang bisa disebut Allah dan Tuhan, baik di sorga dan di bumi. Nah, loh, katanya Rasul Paulus, ada banyak yang Allah dan Tuhan, baik di sorga dan di bumi. Oke, terima kasih. Apa itu Tuhan, Bu? Terima kasih Mas Donald, selama 3 menit disampaikan pertanyaannya. Nah, tetap seperti pertanyaan awal ya. Jadi secara tegas Mas Donald mengatakan pertanyaannya bahwasanya apa sih yang dipahami Ibu Uti dengan antara Tuhan dan Allah. Tapi ada bisa juga yang ada Tuhan di Alkitab. Iya, yang ada di Tuhan dan Allah yang ada di ya. Alkitab ya, bukan yang di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Siap. Jadi seperti itu pertanyaan mungkin bisa dipahami poin-poinnya oleh Ibu Uti Watimena. Selama 7 menit diberikan kepada Ibu untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan dari Mas Donald. Timer berjalan, jawaban mengalir. Ya, kalau Pak Donald menanyakan apakah saya bisa bahasa Ibrani atau tidak, oh maaf Pak, saya belum pernah belajar bahasa Ibrani. Saya bukan nanya itu. Ya Bapak Saya bertanya. bukan nanya itu, Bu Uti. Ya, lalu apa? Pertanyaan saya bukan Ibu bisa bahasa Ibrani atau Yunani, bukan. Saya menanyakan, apakah Ibu memahami perbedaan antara kata Allah dan kata Tuhan yang ada di Alkitab Perjanjian Baru? Kalau paham, tolong jelaskan. Oh gini Pak, jadi gini, kalau Tuhan di dalam Perjanjian Baru yang disebut-sebut oleh Rasul Paulus itu adalah Kristus, Pak. Kristus itu ya, setuju, Bu. Setuju. Ya, adalah Kristus. Setuju kita. Kenapa? Setuju ya. Tak garis bawahi, saya setuju dengan Ibu. Yesus Kristus adalah Tuhan. Setuju.
Jadi Ibu jangan nuduh saya lagi bilang Pak Donald nggak percaya Kristus adalah Tuhan. Jangan, Bu. Ya. Nanti jadi fitnah. Kurios. Perhatiannya Pak Donald, agar dipersilakan dulu Pak Ibu Uti untuk menjabarkan agar pemirsa juga. Iya, tapi salah, gagal paham terus percuma Mas dilanjutkan. Ya. Harus paham dulu ini. Kalau tidak stop aja lain kali. Bu Uti belajar dulu. Ya, biar enggak gagal paham. Dilanjut. Silakan Bu Uti. Ya, gini. Saya mau bicara tentang iman kami ya. Yesus itu menjadi Tuhan. Kalau soal nama ya, kurios itu kalau nggak salah ya. Kalau soal nama Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan, tetapi dalam kapasitasnya sebagai anak Allah Pak, itu ya, anak Allah. Jadi maaf kalau soal bahasa. Setuju. Sebagai anak Allah, dengarkan dulu dong. Saya kan dikasih waktu nih, ya kan? Yesus ya, itu menjadi garis bawahi biar nggak salah paham terus nanti. Iya, dia menjadi anak Allah, oke? Dia itu menjadi anak Allah. Betul. Anak Allah, tetapi kan yang jelas dikatakan oleh Rasul Yohanes ya. Rasul Yohanes jelas mengatakan anak Allah itu adalah Allah yang benar gitu. Karena anak Allah itu ditulis oleh Rasul Yohanes berasal daripada Allah sendiri. Allah itu yang telah menjadi seorang anak. Anak itu disebut Allah. Anak itu disebut anak tunggal Bapa. Nah itu anak tunggal Bapa itulah yang menjadi yang namanya disebut Tuhan. Dari itu kalau Bapak mengatakan Tuhannya di dalam kitab Perjanjian Baru itu, Tuhan buat Yesus itu adalah Tuhan yang dalam bentuk kapasitasnya yang sudah menjadi anak Pak. Oke, inilah yang kami sebut Trinitas gitu loh. Tuhan yang sudah menjadi kapasitasnya dalam sebagai orang anak, sebagai manusia. Nah, Tuhan dalam kapasitasnya sebagai manusia. Kalau orang Muslim kalau nggak salah mengatakan Allah yang zahir gitu, ya kan? Allah yang zahir, yang kelihatan, yang berdaging, yang telah menjadi manusia, yang ada dalam kapasitasnya sebagai seorang anak. Kurios gitu ya, Allah Tuhan yang jelmaan, yang sudah menjadi anak, yang ada dalam kapasitasnya seorang anak. Tetapi karena dia juga berasal daripada Elohim, karena dia itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia, jadi saya lihat tidak ada bedanya Pak. Oke, tidak ada bedanya antara Allah Israel itu Yahweh, ya kan, Yahweh Elohim itu dengan Yesus yang kurios itu kan, yang Tuhan yang terlihat jasmani, yang Kristus itu, ya buat saya nggak ada bedanya, karena itu kan dari Allah yang menjadi manusia, bukannya dua oknum yang berbeda gitu loh Pak. Dan kalau kata Lord itu kan, Lord memang di dalam bahasa Inggris itu kan, dia memang disebut Lord Jesus gitu kan. Tetapi itu kan Lord di dalam bahasa Inggris, semua orang bule, orang Inggris itu tahu Lord itu kan artinya Tuhan Pak. Kapasitasnya sebagai Tuhan, Lord of Majesty, Lord of Universe, Tuhan Maha Besar, Tuhan alam semesta gitu Pak. Jadi kalau menurut saya nggak ada perbedaan. Jadi Yesus itu adalah Allah yang terlihat jasmani menjadi anak Allah, yaitu Tuhan yang kapasitasnya sebagai anak Allah, lalu Elohim itu adalah penjelmanya. Dan ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah, nah itu itulah posisinya Pak. Dia duduk di sebelah kanan Allah, artinya dia berkuasa memerintah dalam kekuasaan keberadaannya sebagai Allah Bapa. Ingat loh Pak, Elohim itu dia itu loh Pak. Elohim itu dia roh, dia nggak terikat ruang dan waktu. Jadi kalau dibilang dia ada di sebelah kanan, sebelah kiri, oh itu enggak. Duduk itu kan artinya berkuasa. Jokowi duduk di dalam pemerintahan, tampuk pemerintahan. Benteng itu sudah diduduki, gitu kan? Jepang telah menduduki wilayah Indonesia. Jadi kata Yesus, anak Allah itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu artinya anak Allah itu berkuasa dan memerintah dalam kekuasaan. Kata kanan dalam Alkitab kan mengatakan bahwa itu kemuliaan, kejayaan. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu artinya Yesus berkuasa memerintah dalam kemuliaan sebagai Allah Bapa, gitu Pak. Jadi memang itulah yang disebut Trinitas bagi kami. Allah Elohim itu telah menjadi manusia, menjadi seorang anak, dan anak itu kita sebut Tuhan. Karena apa? Tetapi dia sudah punya satu pribadi, Pak. Dia punya satu pribadi, tetapi dia tetap adalah hakikatnya adalah Allah sendiri. Itu loh, Pak. Itu. Jadi kalau bicara tentang bahasa Ibrani ya maaf, saya enggak. Tapi saya enggak takut, enggak bisa bahasa Ibrani karena ada Googlean bisa dibuka, terbuka lebar. Gitu loh. Tinggal buka aja gitu. Dan tidak salah gitu loh. Saya tinggal buka aja kalau mau cari bahasa Ibrani ya tinggal buka Google aja. Kan sekarang kan semua sudah tersedia.
nggak ada yang rahasia lagi gitu loh. Jadi nggak bisa juga dibilang kalau Alkitab itu sudah dipalsukan loh, orang aslinya ada kok di Google itu, bahasa Ibraninya ada terbuka di Google, dan sampai sekarang tak pernah terbukti sekalipun satu pun ada ayat yang dipalsukan. Itu kan cuma gembar-gembor penyelewengan provokasi di luar sana gitu loh Pak. Gitu loh Pak. Jadi kesimpulannya adalah Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan dalam kapasitasnya sebagai anak Tuhan jelmaan gitu loh. Oke, Yesus adalah Tuhan jelmaan. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, ya benar Tuhan, karena Rasul Paulus juga mengatakan Yesus itu berasal daripada Allah. Dia telah mengosongkan, ya kan? Rasul Paulus mengatakan Yesus itu adalah Allah, mengambil rupa seorang manusia, oke? Mengambil rupa seorang manusia, dia telah mengosongkan dirinya bahkan taat sampai mati dan dia mengambil rupa seorang manusia. Ya esensinya tetap saja Allah, Pak, gitu loh. Bedanya Allah dengan Tuhan itu enggak ada, karena Alkitab mengatakan di Yesaya, yang menjadi penebusmu adalah Allah Israel, itu jelas, yang menjadi penebusmu adalah Allah Israel, ya satu, gitu loh. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia menjadi pribadi yang menyelamatkan, yang di dalamnya orang tidak bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Lah jadi Tuhanlah dia, gitu loh. Manusia itu jadi Tuhan juga karena memang esensinya juga adalah Tuhan, gitu loh, Pak. Gitu. Betul nggak? Halo? Iya, Bu. Masih ada 20 detik. Oh, 20 detik. Ya itu jadi pertanyaan saya jadi kepengin tahu apa sih maksudnya Pak Donald dengan Allah dengan Tuhan. Apa maksud Pak Donald yang mengatakan bahwa Paulus menyembah Tuhan itu maksudnya apa gitu? Saya nggak habis mengerti. Karena yang dimaksud Allah dengan Tuhan itu satu oknum, ya juga gitu loh. Bedanya di mana? Terima kasih Ibu Uti. Jadi berlanjut ke pertanyaan Ibu Uti selama 3 menit kepada Pak Donald ya. Karena tadi Pak Donald menggunakan waktunya untuk bertanya, sekarang gantian Bu Uti yang menyampaikan pertanyaan selama 3 menit. Timer berjalan, pertanyaan Bu Uti meluncur. Ya, jadi gini, Pak Donald, kita tuh nggak bisa bermain-main dalam bahasa. Saya percaya 100% bahwa terjemahan di dalam lai itu tidak menyeleweng, tidak disalah-salahin, tidak dibohong-bohongin. Karena apa? Karena sekarang semua terbuka terang benderang. Ada Google, ada translator gitu kan, ada Bible Hub itu kan, tinggal buka aja. Mau tahu bahasa Ibrani tinggal buka, dan tidak pernah ditemukan kesalahan di situ gitu loh. Jadi kalau ada orang yang pakai bahasa Ibrani nggak penting, karena apa? Karena kita omongan ini dalam bahasa Indonesia. Kalau kamu memakai bahasa Ibrani ya kamu juga harus terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu loh. Dan bahasa Ibrani itu kan bisa dilihat sekarang terbuka terpampang lebar. Saya juga bisa buka, Bapak juga bisa buka lengkap dengan artinya. Jadi nggak bisa bangga-banggakan bahasa Ibrani gitu loh. Dan yang menjadi pertanyaan saya, memang apa sih di dalam benaknya Pak Donald itu perbedaan antara Allah dengan Tuhan gitu loh. Yahweh dengan Kristus gitu loh. Kristus yang kurios itu, Yahweh, ya Allah yang Allah Israel pencipta langit dan bumi itu, dan dengan Kristus gitu loh. Apa bedanya gitu? Bapak bilang Kristus Yesus itu adalah Lord, tetapi ingat sekali lagi saya bilang Lord itu di situ bukan berarti tuan tanah, tuan minyak, tuan tanah, tuan minyak, tuan takur, bukan begitu. Di situ artinya adalah Tuhan alam semesta, Tuhan maha tinggi, Lord of Majesty, Lord of Universe. Artinya jatuh-jatuhnya juga Tuhan juga, gitu loh Pak. Ya pertanyaan saya satu, memang apa sih bedanya gitu di kepalanya Pak Donald? Apa sih bedanya antara Yahweh dengan yang kurios itu tadi Pak, gitu loh? Apa bedanya? Gitu. Masih ada waktu Pak. 1 menit. Langsung saya jawab ya. Apa bedanya? Oh sebentar, udah selesai pertanyaannya Bu Uti ya. Oke, selama 7 menit atau ini tadi kan pertanyaan terakhir dari Bu Uti ya. Mengingat waktunya, jadi besok bisa dilanjut lagi begitu ya kan? Oke, sepakat begitu Pak Donald ya. Gimana? Habis ya? Iya, jadi ini pertanyaan Bu Uti ini terakhir, iya kan? Oh, karena diawali pertanyaan Pak Donald tadi kan. Sekarang diakhiri dengan pertanyaan Bu Uti. Dan nanti tidak ada closing statement,
Jadi besok bisa dilanjut lagi. Iya, Iya iya, kan? maaf, Ya. Pak. Begitu Pak Donald ya, sepakat ya? Iya, iya, maaf. Siap. Mantap, mantap, mantap. Jadi selama 7 menit diberikan kepada Pak Donald untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan Bu Uti tadi, ya kan? Jadi dibalik lagi, ya kan? Sekarang tadi Pak Donald menanyakan soal Tuhan dan Allah, sekarang dibalik pemahaman Pak Donald bagaimana sih dengan pertanyaan itu sendiri. Begitu, oke? Timer berjalan, sanggahan Pak Donald mengalir. Ya, menjawab pertanyaan Bu Uti, apa bedanya antara Tuhan dengan Allah di Perjanjian Baru? Perbedaannya adalah Tuhan di dalam bahasa Inggris adalah Lord. Bahasa Yunaninya Kyrios, bahasa Ibraninya Adonai. Kalau Allah yang ada di Alkitab kita ini, bahasa Inggrisnya God, bahasa Yunaninya Theos, bahasa Ibraninya Elohim. Nah, bahasa Indonesia kata Tuhan itu sama dengan kata Tuan. Jadi di Alkitab sebelum tahun 1733, di dalam Alkitab berbahasa Melayu tidak ada kata Tuhan Yesus, Bu Uti. Adanya kata Tuan Yesus. Ya, kemudian oleh pendeta Melchior Letzdecker, Alkitab diterjemahkan ulang atas perintah VOC. Nah, di terjemahan Melchior Letzdecker inilah kata Tuan Yesus, bahasa Melayu itu, berubah menjadi Tuhan Yesus. Mengapa dirubah? Karena orang-orang Indonesia bagian timur zaman dulu, seperti sampai sekarang masih ada ya teman-teman kita di Ambon, tidak bisa mengucapkan kata tuan. Kalau ngomong tuan jadinya tuang. N-nya tidak terbaca. Supaya N-nya terbaca maka ditambahlah huruf H menjadi Tuhan. Ya. Nah, kemudian kata Tuhan Yesus itu mulai tahun 1733 terus dipertahankan sampai hari ini. Tapi artinya sebenarnya sama, Bu, antara Tuan dengan Tuhan. Jadi dalam bahasa Melayu kata Tuan menjadi Tuhan itu bukan cuma kata itu aja. Ada juga dalam bahasa Indonesia kata lihat menjadi lihat. Ada tambahan huruf H-nya. Lahir menjadi lahir. Silakan menjadi silahkan. Hujan menjadi hujan. Dan banyak kata-kata yang lainnya. Ada utang menjadi hutang. Hutan menjadi hutan. Ya, banyak. Nah, tetapi artinya tetap sama. Lihat dengan lihat sama artinya. Lahir dengan lahir sama artinya. Begitupun kata Tuan dengan Tuhan, itu yang ada di Alkitab artinya sama. Yaitu bos, pemimpin, penguasa, pemilik. Kalau bahasa Jawanya Gusti. Ya. Nah, Allah atau God bahasa Inggrisnya itu artinya sang sesembahan. Nah, jadi Yesus menyebut Bapaknya itu sebagai Allahnya. Yang di Yohanes 20 ayat 17 tadi, Yesus mengatakan engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti ada Allah yang nggak benar dong? Iya. Yesus berkata engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Karena menurut Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 5, nanti bisa dibaca Bu Uti ya. Memang ada banyak yang bisa disebut sebagai Allah dan Tuhan, baik di surga maupun di bumi. Nah, jadi kata Allah di dalam Alkitab itu artinya bisa menunjuk kepada banyak pihak. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 4, iblis juga disebut sebagai God atau Theos atau Allah. Musa di Keluaran 7 ayat 1 juga disebut sebagai Elohim atau Allah.
hantu atau arwahnya Samuel di 1 Samuel 28 ayat 13 juga disebut sebagai Elohim atau Allah. Malaikat-malaikat di sorga di dalam Mazmur 82 ayat 1 dan ayat 6 juga disebut sebagai Elohim atau Allah. Mazmur 82 ayat 1. Maka Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Loh. Dikatakan di situ para Allah, ada banyak Allah itu, Bu. Yang bisa disebut sebagai Allah ada banyak. Hakim-hakim juga di Perjanjian Lama disebut sebagai Allah. Paulus ketika digigit ular nggak mati juga disebut sebagai Theos, sebagai Allah. Makanya Paulus bilang di 1 Korintus 8 ayat 5. Namun 1 Korintus 8 ayat 5. Ada banyak yang bisa disebut Allah dan Tuhan. Ayat 6-nya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, jadi kalau imannya ibu sama seperti imannya Rasul Paulus, Allahnya ibu ya harus sama seperti Allahnya Paulus, yaitu Bapa. Jelas ya. Jadi kalau kita bicara iman, Bu ya, di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi orang Kristen, imannya harus timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Apa yang dikatakan Yesus Kristus, itulah yang menjadi imannya. Bukan dengar dari konsili-konsili, bukan dengar dari katanya pendeta, bukan dengar dari kata saya, bukan dengar dari katanya bapak-bapak gereja, bukan. Kristus adalah rujukan iman kita. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, kalau Yesus Kristus bilang menunjuk kepada Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, ya sudah, percaya saja. Jangan kemudian ditambah-tambahi, oh Yesus juga Allah yang benar loh. Ya, kemudian tadi Ibu bilang, Allah menjelma menjadi manusia. Enggak ada itu. Di dalam Yohanes dikatakan, Yohanes 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya. Jadi yang turun yang menjadi manusia itu anaknya, Bu. Bukan dia sendiri. Terima kasih Pak Donald atas jawabannya dan sekaligus mengakhiri dari session malam ini ya. Saya lihat Bu Uti itu tadi mungkin terkendala jaringan juga, jadi di tengah-tengah dia langsung off gitu. Jadi mungkin besok bisa dilanjut lagi, Mas Donald. Terima kasih atas malam ini, walaupun ada terkendala tapi syukur banyak ilmu yang didapat dari kedua narasumber. Jadi untuk pemirsa yang selalu sabar dan setia memantengin Geraha Mu'alaf, jangan lupa juga mengunjungi mengunjungi dari channelnya Pak Donald ya. Apa channelnya Pak Donald? Channel saya Wartawan Injil. Channelnya Wartawan Injil, jangan lupa subscribe juga, like, share, komen. Iya, Pak. Iya. Pak, maaf ya, aduh banyak sekali kendala hari ini, banyak sekali. Jadi besok lagi ya. Ini tiba-tiba hilang sendiri ini, tahu ini sinyal. Siap, mungkin nggak tahu saya hari ini buruk sekali mungkin baca. Jawaban terakhir dari Pak Donald nanti bisa disimak di rekaman ya, rekaman live ini di YouTube nanti ya. Dan besok bisa dilanjut lagi dengan jam dan gelombang yang sama. Jadi seperti itu agar semakin memuaskan, selalu memberi ilmu yang bermanfaat bagi para pemirsa. Dan jangan lupa juga di channel Ibu Uti, channelnya apa Ibu Uti? Christian Princess. Christian Princess, gitu ya. Kunjungi juga channel Bu Uti yang fans beratnya Ibu Uti ya. Jadi Pak, maaf, ya.
bagaimana kalau siang? Mungkin kalau malam selalu saya ini di sini nggak tahu nih sinyalnya selalu kalau malam agak itu ya, agak itu. Bagaimana kalau siang? Kemarin kan agak bagus tuh. Siang jam 3 silakan dikoordinasikan dengan Pak Donald atau dengan Pak Yonatan ya tadi ya. Mungkin beliau ada kontaknya. Jadi saya rasa cukup untuk malam ini Bu Uti ya. Dan pemirsa, tidak terasa waktu telah berlalu. Memang kalau belajar itu orang yang suka mencari ilmu itu waktu itu terasa cepat. Jangan lupa setelah acara dialog kali ini langsung dilanjut ke dialog berikutnya dengan narasumber yang juga mendebarkan. Nah, seperti itu. Dan keesokan dilanjut lagi Ibu Uti dan Pak Donald. Terima kasih para. Maaf, jam berapa tadi Pak? Besok jam waktu yang sama ya? Ini mumpung ada Pak Donald ini bisa dikonfirmasikan jamnya Pak Donald. Siang katanya jamnya, bisa. Iya siang aja, siang aja. Siang nggak bisa, saya kerja. Oh, jadi jam? Mulai jam berapa? Di atas jam 6 gitu lah. Oh, yang kayak tadi ya. Iya. Seperti itu. Iya. Ya, saya akan usahakan ya supaya jangan terjadi lagi kendala seperti ini. Minta maaf. Siap. Maaf. Jadi HP-nya enggak untuk itu mungkin nomornya ditaruh di HP lain ya biar telepon di HP situ, HP satunya untuk khusus. Kalau memang nggak ada HP Pak Donald itu kayaknya punya counter HP, bisa minta dikirimin nanti. Ya. Oke. Terima kasih untuk kedua narasumber dan para pemirsa. Saya akhiri dialog dari kedua narasumber berikut. Dan akhir kata saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.